أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome again to my channel, dear viewers. In this occasion, I would like to tell you about one phenomena that maybe a few people in this world know about that. Itu tentang sebuah hal yang sangat ajaib mungkin bagi banyak orang, bahkan mungkin semua makhluk di muka bumi ini, yaitu tentang pertemuan antara dua laut. Di mana pertemuan dua laut itu, silahkan Anda cari sendiri nanti di Google searching, dan ada banyak video cerita tentang itu. Terlepas betul apa tidaknya informasi yang kita dapat itu nanti hanya kita yang pernah berkunjung ke tempat itulah yang bisa memberikan kepastian apakah betul memang di situ tempatnya. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran, ayat yang berbicara tentang pertemuan dua laut ini ada 4 surat. Di surat mana saja? Kita mulai ya, dear viewers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa mumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dear viewers, kita langsung saja ke topik pembahasan kita. Ayat-ayat mana saja yang dalam Al-Quran bercerita tentang pertemuan dua laut ini. Pertama, silakan di viewer buka Al-Quran dan terjemahannya. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang ke-18 dalam Al-Quran, dan fenomena ini bisa kita lihat pada Al-Kahfi yang berada pada juz yang ke-15, yaitu ayat 60 sampai ayat 65. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala araita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabila fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasan fawajara 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.
Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Pembantunya itu menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Dear viewers, ini adalah penggalan awal dari kisah pencarian Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmu hikmah, mencari sejemput ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir untuk bisa beliau amalkan. Untuk membaca kisah selengkapnya, silakan Anda buka sendiri Al-Quran, baca kelanjutan ayat ini, dan baca tafsir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Dan kalau boleh saya menyarankan, Anda bacalah surat Al-Kahfi secara penuh dari awal sampai akhir, agar Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih tentang kisah Nabi Musa ini. Kembali kita kepada tentang pertemuan dua laut. Di sini diceritakan Nabi Musa mencari Nabi Khidir ini dan ditemukannya di pertemuan dua laut. Kita semuanya kaum muslimin harus tahu bahwa Nabi Musa ini dibesarkan di Mesir oleh keluarga Fir'aun. Artinya apa? Pertemuan dua laut ini ada di Mesir. Ini kunci pertama yang harus kita pegang ini. Terlepas apakah laut yang bertemu dan ada dinding ini apakah cuma hanya ada di Mesir atau ada juga di tempat lain, wallahu alam. Silakan Anda nanti kasih komen di bawah nanti ya, dear viewers. Ini surat pertama yang berbicara tentang pertemuan dua laut. Kita sekarang masuk kepada surat yang kedua. Silakan dear viewers buka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu adalah surat yang ke-25 dan ayat ini berada pada juz yang ke-19. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahuwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Allah di sini menjelaskan, dear viewers. Di surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menemui Nabi Khidir di pertemuan antara dua laut. Di surah Al-Furqan, Allah menjelaskan pertemuan dua laut itu kondisi lautnya, laut yang satu airnya tawar dan yang lain airnya sangat asin. Jika di antara Anda yang punya kesempatan suatu saat nanti mengunjungi laut yang dimaksud itu, Anda bisa mencobanya. Apakah betul laut yang satu itu airnya tawar dan laut yang satunya airnya asin lagi pahit. Kemudian kita bergerak kepada surat yang ketiga yang bercerita tentang pertemuan dua laut. Di mana dia? Silakan Anda buka surat An-Naml. Surat An-Naml, surat yang ke-27 dalam Quran. Dan ini ada pada
awal juz yang ke-20 ayat 61 dari surat An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza ailahum Allah bal aktsarum la ya'lamun. Bukankah Dia Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengukuhkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Semakin jelas, dear viewers, 3 surat Allah bercerita tentang pertemuan dua laut. Sekarang kita masuk kepada surat yang keempat, surat yang sangat populer, surat yang paling populer di kalangan kaum muslimin yang ada membaca tentang pertemuan dua laut ini, yaitu dalam surah Ar-Rahman. Lebih tepatnya dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 23. Silakan Anda buka surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma lu'lu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Demikian dear viewers, kita sudah mendengar paparan yang saya bacakan dari awal sampai akhir tadi, bahasanya di dalam Al-Quranul Karim, firman Allah yang bercerita tentang pertemuan dua laut itu sebenarnya ada di 4 surat. Pertama di surah Al-Kahfi ayat 60-65, kemudian surah Al-Furqan ayat 53, surat An-Naml ayat 61, dan terakhir di surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 23. Kita semuanya sama-sama mencari apa sebenarnya di balik kuasa Allah untuk menciptakan hal ini. Dan kita sama-sama mencari bukti yang lebih untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya Al-Quran itu betul-betul kitab suci yang datang dari Allah. Kita di bumi ini mungkin baru tahu bahwa fenomena pertemuan dua laut ini ada di suatu tempat, bahkan mungkin ada di beberapa tempat. Sementara mungkin orang yang tinggal di sana sudah lama tahu, tapi kita di belahan bumi lain baru tahu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskannya di dalam kalamnya, dalam Al-Quranul Karim, dan difirmankannya kepada Rasulullah SAW 1400-an tahun yang lalu. Sudah lama sekali, sementara kita baru tahu sekarang. Mudah-mudahan semua ini menambah keimanan kita kepada agama yang kita anut sekarang, menambah keimanan kita bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar, memberikan pembenaran semua fakta-fakta yang dipaparkannya dari awal sampai akhir, dan menjadi petunjuk buat semua manusia, baik mereka itu Islam maupun mereka tidak beragama Islam, baik mereka itu yang yakin akan Al-Quran walaupun mereka itu akan membantah atau kafir terhadap isi kitab suci Al-Quran Karim. Saya rasa saja, dear viewers, pembahasan kita pada saat ini.
Kalau ada Anda di antara punya komentar terhadap pembahasan saya ini, silakan Anda tulis pada kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudahi pembicaraan singkat saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.